Pasca penyerangan terhadap 2 personel TNI di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo pada Sabtu lalu, tim gabungan menyatakan telah mengetahui identitas pelaku penyerangan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan akan membuat perubahan terhadap penanganan kasus terorisme. Aparat gabungan TNI Polri terus melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang menyerang Sertu Ari Baskoro dan Kapten Infanteri Arfiandi. Pelaku diketahui merupakan kelompok bersenjata pimpinan Tendius Gwijangge. Kelompok ini merupakan kelompok bersenjata dari Nduga yang baru menyeberang ke Yahukimo sejak bulan Juni lalu. Kelompok ini juga yang terlibat dalam aksi penembakan di Kampung Bingki yang menyebabkan 4 orang pekerja meninggal dunia dan 1 lainnya terluka. Dia melakukan aksi-aksi ya di sekitar Yahukimo maupun di wilayah pinggiran Yahukimo. Sudah jelas ini kelompok dari Tendius Gwijangge dan kelompoknya. Dan itu gabungan dari kelompok-kelompok yang ada di Nduga maupun kelompok-kelompok yang ada selama ini di Yahukimo. Menindaklanjuti kasus penembakan anggota TNI yang terjadi di Papua, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan akan membuat perubahan terhadap penanganan kasus terorisme. Panglima menyebut telah mengamati aksi kejahatan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Ia berharap ke depan penanganan yang dilakukan anggota TNI bisa lebih efektif. Saya akan putuskan perubahan sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan pada saat fit and proper test. Memang itu rencana saya, tapi yang jelas kemarin itu juga bukan sesuatu yang saya kaget. Terus terang tidak, karena apa? Ya, kita kan juga sudah mengamati. Tapi kita harus melakukan satu pendekatan yang berbeda. Nah, sehingga saya berharap juga akan lebih efektif. Sertu Ari Baskoro, korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua, telah dimakamkan di makam keluarga di desa Pidodo Kulon, Kendal, Jawa Tengah, Senin siang. Upacara pemakaman dilakukan secara militer dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Seusai pemakaman, Kasat mengaku kehilangan sosok prajurit terbaiknya dan berjanji akan mengejar pelaku kelompok kriminal bersenjata yang menyebabkan 1 anggotanya tewas tertembak. Tetap kita antisipasi gerakan-gerakan mereka sehingga yang nantinya tidak begitu meluas. Itu langsung kita lakukan pengejaran. Sampai sekarang masih proses. Sementara Kapten Infanteri Arfiandi yang mengalami luka di perut dan di lengan kanan dirawat di Rumah Sakit Martin Inde, Jayapura. Tim Liputan, Kompas TV.